Arya Kamandanu sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang-orang berkuda itu pasti akan menyusul. Sekarang dia sudah dikelilingi orang-orang berkuda yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Salah seorang di antaranya yang potongan tubuhnya pendek tapi gempal berotot tidak lepas-lepas memandang padanya. Dari balik pandangan mata orang cebol itu tersirat sesuatu yang jahat dan licik. Di sebelahnya seorang wanita berparas cantik duduk di atas kuda berwarna coklat dengan pandangan mata yang dingin. Dan di sebelahnya lagi duduk di atas kuda seorang pendekar bertubuh jangkung dengan 2 bilah pedang terselip di pinggangnya. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak empu Hanggareksa dari desa Kurawan? Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami? Aku tidak kabur. Aku hanya salah jalan. Kamandanu, kukira kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin pulang ke Kurawan, kau tidak perlu mengambil jalan ini. Kau bisa meneruskan jalan yang tadi dengan melewati Jasun Wongkar. Aku tidak bermaksud pulang ke Kurawan. Lalu kau mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Kukira sebaiknya dia ditangkap saja, Kakang Baja. Tunggu, Sambi. Tunggu dulu. Biar aku yang menanganinya. Kamandanu, sebenarnya memang kami tidak merasa perlu untuk ikut campur urusanmu. Kau boleh pergi kemana saja. Tapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi. Persyaratan apa? Sebelum pergi, tinggalkanlah pedang yang tergantung di pinggangmu itu. Jadi kau menginginkan pedang ini? Baik. Baiklah. Arya Kamandanu menghunus pedang naga puspa dan pelan-pelan mengangkatnya ke udara. Nampak berkas-berkas cahaya merah menyemprot keluar dari gagang pedang. Itulah pamor pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng, juga Jaran Lejong sudah pernah melihat kehebatan pedang itu. Tapi mereka semua masih ternganga begitu melihat pamor pedang itu bernyala-nyala seperti memancarkan darah segar. Jadi pedang ini harus kuberikan padamu supaya aku bisa pergi dengan selamat dari tempat ini? Iya. Begitu? Iya. Cepat, berikan pedang itu padaku. Dan kau boleh segera pergi kemana kau suka. Baiklah. Karena kau menggunakan persyaratan untuk membiarkan aku pergi, maka aku pun membuat persyaratan untuk memberikan pedang ini. Hati-hati, Kakang Bajil. Aku melihat gelagat yang tidak baik. Jangan khawatir, Adi Renteng. Kalau dia berani berbuat yang tidak-tidak, dia akan merasakan akibatnya. Nah, Kamandanu, bolehkah aku tahu persyaratan apa yang kau inginkan? Pertama, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian ini. Kamandanu, orang yang duduk di atas kuda di sebelahku ini bernama Empu Tong Baja. Dialah pimpinan kami. Dan aku, Dewi Sambi. Sedangkan laki-laki di sebelahku ini bernama Empu Renteng. Dan mereka semuanya adalah prajurit-prajurit Kediri. Baik. Sekarang persyaratan yang kedua. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh orang tuaku dan membakar rumahku di desa Kurawan. Aku ingin tahu siapa yang telah menghancurkan keluarga Empu Hanggareksa. Kakang Bajil, aku kira kita tidak perlu memperpanjang lebar. Aku mendapat kesan bahwa orang ini menaruh dendam pada kita semua. Benar, Kakang Baja. Mengapa tidak langsung saja kita sikat? Diam kalian semua. Sudah kukatakan bahwa akulah yang akan menangani perkara ini. Kamandanu, kami memang tidak perlu menutup-nutupi lagi. Memang kamilah yang membunuh ayahmu, Empu Hanggareksa. Dan kami jugalah yang membakar rumahmu. Tapi semua itu kami lakukan karena kami dia buat kesal. Aku sudah berkali-kali memperingatkan agar ayahmu jangan terlalu lancang berbicara. Tapi dia tidak mau mengindahkan. Dia malah berkaca pinggang dan menuding-nuding ke arah kami dengan mengatakan bahwa kami adalah gedibal-gedibal Jaya Katuang. Kami adalah prajurit-prajurit busuk. Akhirnya kami tidak bisa menahan diri lagi. Kami terpaksa membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu. Kalau sekarang ini kau menaruh dendam kepada kami, itu sudah selayaknya, Kamandanu. Dan kami tidak akan melarikan diri. Kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap keluargamu. Baiklah. Kukira keteranganmu sudah cukup panjang lebar. Sekarang persyaratan berikutnya. Kamandanu,
Kau jangan main-main. Kau jangan membuat persyaratan yang mengada-ada. Tunggu dulu, Empu Bajil. Kukira persyaratanku yang ketiga ini pun cukup masuk akal. Nah, dengar baik-baik. Aku akan memberikan pedang naga puspa ini padamu. Tapi setelah kau menyerahkan nyawamu. Tiba-tiba saja Arya Kamandanu mengamuk. Setelah berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan keluarganya, tiba-tiba hatinya mendidih terbakar oleh api dendam. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah Empu Tong Bajil. Untung pendekar cebol itu tergilas. Dia segera melompat dari kudanya dan selamat dari sambaran pedang naga puspa. Selanjutnya terjadilah pertempuran sengit. Arya Kamandanu bertarung bagaikan banteng yang terluka. Dalam beberapa gebrakan saja, 3 orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Tapi Empu Bajil dan kaki tangannya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus merangsek. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha membendung serangan Arya Kamandanu. Sementara itu Empu Renteng sibuk dengan jurus-jurus pedang kuningnya. Sedangkan Dewi Sambi berusaha mencari kelengahan lawannya sambil terus menyiapkan aji tapak wisa. Setelah 5 dari 10 jurus, Arya Kamandanu merasakan tenaganya mulai merosot. Karena itu dia berusaha untuk mencari jalan meloloskan diri. Aman! Dia mau lari! Hai! Dia mau lari! Cekat di sana, cekat! Ayo! Jangan biarkan dia kabur! Begitu melihat ada ruangan kosong, Arya Kamandanu segera melompat. Dan sebentar kemudian dia sudah berlari dalam kejaran Empu Bajil dan kaki tangannya. Arya Kamandanu berlari ke arah sebuah bukit karang, tak jauh dari tempat itu. Terus kejar dia! Kejar dan tangkap dia! Mau lari kemana kau tikus busuk? Beh! Sekarang kau tidak mungkin bisa meloloskan diri. Kecuali kau mau dengan senang hati menyerahkan pedang itu padaku. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kau sudah kami kepung dengan rapat. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Empu Bajil? Ketahuilah, aku bukanlah orang yang gampang menyerah. Kamandanu, menyerah ataupun tidak, hasilnya akan sama. Kau pasti akan mati di tangan kami. Iya, benar. Kau sudah membunuh beberapa orang teman-teman kami. Dan sekarang kami tidak akan mengampunimu lagi. Kau harus kami bunuh. Dan setelah itu pedang naga puspa akan jatuh ke tanganku. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat ikat dia. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Kembali Arya Kamandanu bertarung habis-habisan melawan Empu Tong Bajil dan kaki tangannya. Kali ini Empu Tong Bajil dan prajurit-prajurit Kediri nampak di atas angin. Sementara pertahanan Arya Kamandanu semakin melemah. Melihat keadaan lawannya sudah semakin payah, Empu Tong Bajil bermaksud menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur. Pendekar cebol dari lereng Tengger itu bermaksud mengeluarkan jurus mautnya yang dilambari ilmu atau aji segara geni. Ambung kiriku. Benar-benar hebat aji segara geni milik pendekar dari lereng Tengger itu. Oh, ilmu ini jugalah yang dulu menamatkan riwayat pendekar lo. Nah, Kamandanu, sebutlah bapak. Kaki tangannya berada di bawah angin. Sudah ada 12 orang prajuritnya yang terbunuh. Mereka jatuh bergelimpangan tak tentu arah. Ada yang terkena babatan pedang naga puspa. Sementara banyak juga yang terbunuh oleh orang-orang yang bercadar hitam. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil segera berteriak lantang. Cepat mundur! Ayo kabur cepat! Lari! Kurang ajar. Siapa mereka itu? Rupanya masih ada juga pendekar-pendekar gelap di negeri ini, Kakang Bajil. Kita sudah hampir bisa menyudahi perlawanan Kamandanu. Kurang ajar orang-orang bercadar itu. Tapi nampaknya mereka bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita teruskan, kita bisa kalang kabut.
Dan bukan mustahil teman-teman kita akan tewas seluruhnya. Kekuatan mereka memang melebihi kita, Kakang Bajir. Tapi saya perhatikan, hanya ada 2 atau 3 orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Selebihnya adalah pendekar-pendekar biasa, Kakang. Ya, sudahlah. Kita harus mengakui bahwa kita telah gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, pedang naga puspa suatu ketika harus jatuh ke tanganku. Kecewaan akibat kegagalannya merebut pedang naga puspa. Dia juga sangat geram melihat 12 orang prajuritnya terbunuh. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah memberikan petunjuk yang bermacam-macam, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun segera memerintahkan anak buahnya agar naik ke atas kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan tempat itu. Tuan, terima kasih atas pertolongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak segera datang menolong, barangkali mereka sudah berhasil membunuh saya. Sudahlah. Yang penting, kau bisa selamat, Kamandanu. Tuan mengenal saya? Kau pikir aku ini siapa, Kamandanu? Maaf, rasanya saya belum pernah bertemu dengan tuan-tuan. Dan lagi tuan-tuan semuanya menggunakan cadar hitam. Bagaimana saya bisa mengenali tuan-tuan? Karena kami menggunakan cadar hitam, maka kau tidak sempat mengenali kami, Kamandanu. Kalau begitu baiklah, kami akan membuka cadar hitam ini. Oh, Gusti Ranggalawe. Benarkah Gusti Ranggalawe? Ya, aku Ranggalawe. Dan yang di sebelahku ini adalah Adi Kebo Anabra. Sedangkan di sebelah kananku ini adalah Kakang Banyak Kapuk. Oh, terima kasih Gusti. Gusti telah menyelamatkan hamba. Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memang sudah mencurigai orang-orang itu tadi. Mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Aku melihat mereka berkuda mengejarmu di dekat desa Pakahuli. Lalu aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Agaknya kau terluka, Kamandanu. Kalau begitu, kau ikut kami saja kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti. Terima kasih. Memang hamba sedikit terluka, tapi sepertinya tidak begitu parah. Lalu apa rencanamu sekarang? Kau masih mau ingin kembali ke lereng Gunung Arjuna malam ini? Ya, Gusti. Hamba sudah memutuskan untuk kembali ke lereng Arjuna malam ini juga. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah. Hati-hati di jalan, Kamandanu. Terima kasih, Gusti Ranggalawe. Arya Kamandanu segera melangkah perlahan-lahan. Dia meninggalkan Ranggalawe beserta orang-orangnya. Dia terus melangkah menembus malam yang mulai gelap. Tak lama kemudian dia menemukan kudanya di bawah sebuah pohon. Dia naik ke atas punggung binatang itu, dan akhirnya dia sudah kembali berguncang-guncang di jalanan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Silakan menunggu kelanjutan kisah tutur tinular ini dalam episode ke-7 yang berjudul Mata Air di Tanah Gersang.